Selamat siang, Ibu Bapak, saudari-saudari sekalian. Sebelumnya kami dari tim peribadahan kampus mengucapkan selamat Paskah untuk kita semua. Mungkin kita boleh merespon dengan mengucapkan hal yang sama. Selamat Paskah teman-teman, Ibu Bapak sekalian. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Nah, begitu kan kayak kita semangat ya. Hari ini kita akan mengikuti ibadah Paskah yang disiapkan oleh tim ibadah. Kali ini tidak ada khotbah, tapi ada narasi-narasi yang dihasilkan dari teman-teman dari tim ibadah dan juga dari beberapa kelas 2019, 2020 dan 2018. Jadi nanti mari kita sama-sama menghayati Paskah ini dengan mendengar, melihat narasi-narasi, termasuk juga di dalam nyanyian. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mulai beribadah. Kristus telah bangkit. Kristus telah bangkit. Benar, Kristus telah bangkit. Ia bangkit membawa harapan baru bagi kita. Haleluya. Pujilah Kristus yang hidup. Marilah kita merayakan kebangkitan Kristus, sahabat yang telah menyelamatkan kita. Haleluya. 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 Dunia terus berubah, menuntut setiap pribadi bercengkerama dengan adaptasi. Kita diajak terus berjalan, sesekali berbalapan untuk sampai tujuan. Semua keadaan berlangsung cepat, dan sedikit ruang tersisa untuk sekadar rehat. Harapan akan masa depan indah kian samar, masa lalu kian pudar, dan masa kini kian nanar. Namun, ada satu berita yang abadi indahnya tentang sang anak yang membiarkan dirinya teraniaya. Tak sampai situ, kebangkitannya jadi tanda kuasa atas dunia, bahkan atas maut dan dosa. Tanda yang menjadi asa bahwa tidak ada yang terlepas dari kasih-Nya. Kesakitan, kesedihan, dan ketakutan akan tetap ada, tetapi Ia berjanji akan berjalan bersama kita dan tinggal beserta kita. Harapan yang membuat kita dapat mendengar Yesus berkata, "Selamat jalan bersama aku, selamat tinggal di dalam aku." Menghayati
Mari kita berdoa. Ya Allah, kami mengucap syukur kepadamu atas harapan yang kami miliki yang nyata terwujud melalui kebangkitan Putramu Yesus Kristus. Siapkanlah hati kami untuk memuji-Mu ya Allah, untuk bersorak-sorai atas Kristus yang sudah bangkit dan hadir bersama kami di sini. Hembuskanlah roh kehidupan ke dalam hati kami, agar kami juga dapat merasakan damai-Mu dalam penghayatan kami akan kebangkitan Putramu. Di dalam nama Kristus yang sudah hidup dan bangkit, kami berdoa. Haleluya. Amin. Seorang penyair masa kini berkata, "Perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu. Berjalan ke sana kemari, bertemu dengan beragam pribadi. Perjalanan dan pertemuan dapat menjadi awal relasi atau patah hati." Seorang penyair masa kini berkata, "Kukira kita asam dan garam, dan kita bertemu di belanga. Kisah yang ternyata tak seindah itu. Ada asa untuk tetap bersama lebih lama, tapi asa tak pernah jadi nyata. Asa bertemu dan bersama, mengapa justru hanya sementara?" Seorang penyair masa kini berkata, "Kasih sayangmu membekas, redam kini sudah pijar istimewa. Entah apa maksud dunia tentang ujung cerita kita tak bersama. Ingatan tentang kasih sayang yang sempat tertutup pijar realita yang kian menyilaukan, justru redam kala menyambut perpisahan. Membingungkan, tapi biarlah sang jalan, kebenaran, dan hidup yang menjelaskannya. Dengan suara lembut ia berkata, selamat jalan bersama aku, selamat tinggal di dalam aku." Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Merasa sepi, walau tak sendirian, merasa kosong, walau bersama-sama dalam perjalanan, merasa takut, walau sudah jauh dari wilayah rawan, tak jelas masa depan, terselubung dalam kabut kekecewaan. Kala realita enggan menjadi teman, pergi menjauh adalah sebaik-baiknya keputusan. Menyingkir sejenak, sembari bersahabat dengan jarak. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi di sepanjang jalan. Kami berbagi keraguan, kesedihan, dan ketakutan. Bercakap-cakap jadi pilihan, guna saling menghiburkan juga memberi kekuatan. Kami kerap ketakutan. Kenyataan dunia tidak memberi kami ketenangan. Kepergian orang yang kami percaya menyisakan khawatir akan esok hari. Kami kehilangan arah. Kami merasa seolah sang jalan, kebenaran, dan hidup tak lagi menemani kami melangkah. Gantinya, rasa kecewa, khawatir, dan sedih jadi penentu arah. Dalam menghadapi kenyataan, akankah pergi jadi solusi untuk memulihkan jiwa yang redup dan jarak hadir sebagai penghibur hati yang ditinggal sang jalan, kebenaran, dan hidup? Lantas, bagaimana mungkin dia dapat berkata, selamat jalan bersama aku, selamat tinggal di dalam aku?
Datanglah ya Tuhan, di tengah kami hadirlah. Di sini tinggallah bersama kami murid-Mu. Hanya Engkaulah sumber hidup kami, dari Dikaulah hidup abadi. Di jalan ke Emmaus datanglah Yesus, dua muridnya tak mengenalnya. Yesus membuka percakapannya, gaya ilahinya kobarkan hati. Datanglah ya Tuhan, di tengah kami hadirlah. Di sini tinggallah bersama kami murid-Mu. Hanya Engkaulah sumber hidup kami, dari Dikaulah hidup abadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Kemelut duka yang menyelimuti luka menjadi pemandu laju yang agung. Kami hadir dalam perasaan berkecamuk, sebab harapan kami remuk. Hadirmu telah berlalu, bahkan pandangan kami tak menemukanmu. Kami terus berjalan pada perasaan tertahan menuju perhentian harapan. Meski kaki terus menyusuri jalan untuk pergi, tetap hati terhenti dalam rasa yang mati. Pada ketakutan kami tertawan perasaan kekecewaan. Kami menanggalkan maknamu, sebab terbelenggu rasa ragu.
Kau tangguhkan ingin kami. Lebih dari itu, kau meninggalkan kami. Pada janji yang kami yakini akan tergenapi. Kaulah syarat yakin kami, sehingga kami kuat untuk menyusuri hari. Kaulah tujuan kami, sehingga langkah kami hanya menuju padamu. Namun, yakin dan tujuan perjalanan kami tak bermakna lagi. Sebab kami melihat penggenapan yang tak lagi terikat, yaitu Engkau Sang Juru Selamat, yang ternyata tidak selamat. Bagaimana mungkin kami menjejak makna, selamat jalan bersama aku, selamat tinggal di dalam aku? Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah, lain pertolongan tiada ku tahu. Maha Penolong tinggal sertaku. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Hadirnya seakan menjadi awal, membuat kami mengharapkannya tinggal. Tanpa sadar, kami menanggalkan duka dengan rasa suka karena ia beserta. Kami perlahan sembuh ketika bercakap-cakap dalam tapak. Kami bersama bersimpuh untuk menghilangkan ratap. Sebab memori-memori masa lampau tidak lagi menetap. Kami tak mengenal dia, tetapi kami mengharapkan hadirnya. Dalam pencarian makna, kami berbincang lama, bercengkrama pada rasa yang pernah ada di hadapan. Suaranya bak harapan dalam ingatan yang berusaha kami temukan. Waktu terus berlalu, menghadirkan rasa haru. Kami menghendaki ia bersama kami bukan sekedar singgah. Lebih dari itu, kami ingin dia tinggal untuk menetap dengan betah. Pada keheningan malam dan mentari yang perlahan tenggelam, kami melaju pada rasa ingin tahu dan mengharapkan hadirnya selalu. Tinggallah utuh, wahai engkau yang pernah berseru. Selamat jalan bersama aku, selamat tinggal di dalam aku.
Tuhan, di tengah kami hadirlah. Di sini tinggallah bersama kami murid-Mu. Hanya Engkaulah sumber hidup kami, dari Dikaulah hidup abadi. Di dalam perjamuan yang bersahaja, roti dan anggur diberkatinya, dibagikannya pada muridnya. Maka terbukalah mata mereka. Datanglah ya Tuhan, di tengah kami hadirlah. Di sini tinggallah bersama kami murid-Mu. Hanya Engkaulah sumber hidup kami, dari Dikaulah hidup abadi. Ketika itu, terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Mereka yang melihat namun tidak mengenal, mereka yang bertemu namun tidak ketemu, mereka yang bersama namun nyata tidak lama. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Semula, kelenyapan Sang Juru Selamat di atas salib menghadirkan duka cita. Kelenyapan Sang Juru Selamat di pangkuan Sang Bunda menghadirkan 1000 tanya. Kelenyapan Sang Juru Selamat di dalam kubur menghadirkan senyap. Namun, kelenyapannya kini melahirkan cita-cita. Kelenyapannya kini melahirkan selaksa makna. Kelenyapannya kini melahirkan gairah dan bergelora. Mereka berkata, "Kami ingin menceritakan-Mu, Sang Juru Selamat, yang berkata, 'Selamat jalan bersama aku, selamat tinggal di dalam aku.'" Datanglah ya Tuhan, di tengah kami hadirlah. Di sini tinggallah bersama kami murid-Mu. Hanya Engkaulah sumber hidup kami, dari Dikaulah hidup abadi. Sadarlah keduanya hati kiranya, rahmat berlimpah atas mereka. Ringan langkahnya, bawakan warta, Tuhan telah bangkit dari kuburnya. Datanglah ya Tuhan, di tengah kami hadirlah. Di sini tinggallah bersama kami murid-Mu. Hanya Engkaulah sumber hidup kami, dari Dikaulah hidup abadi.
Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Pertemuan, penemuan, dan persekutuan dengan Sang Juru Selamat menyadarkan mereka bahwa jika Sang Juru Selamat tidak lenyap, kata-kata mereka akan tetap senyap. Bahwa jika Sang Juru Selamat tetap selamat, kata-kata mereka akan tetap hemat. Bahwa jika Sang Juru Selamat hanya menjadi keramat, kata-kata mereka tak akan syarat hikmat. Dan jika Sang Juru Selamat tetap terukur dalam jarak, kata-kata mereka tak akan berderak. Untuk itu, mereka bangkit, mereka kembali, dan mereka menceritakan apa yang terjadi. Seorang penyair tua pernah berkata, "Tuhan, kita begitu dekat. Sebagai api dengan panas, aku panas dalam apimu. Tuhan, kita begitu dekat, seperti angin dan arahnya. Kita begitu dekat, dalam gelap kini aku nyala, dalam lampu padamu. Kami yang semula bodoh, kini bangkit. Kami yang semula lamban hati, kini segera kembali. Kami yang semula tidak percaya, kini bercerita. Kami ingin menceritakanmu Sang Juru Selamat yang mengundang kami dengan berkata, selamat jalan bersama aku, selamat tinggal di dalam aku. Susah tak payah
Saya mengundang kita semua untuk berdoa di dalam keheningan. Setiap pokok doa yang nanti akan kita doakan akan diakhiri dengan chime dan kita diundang untuk mengucapkan bersama-sama kalimat ya Tuhan yang bangkit, tinggal dan berjalanlah bersama kami. Mari kita berdoa. Dalam hening, mari kita berdoa bagi mereka, bagi orang-orang yang sedang merindukan kasih sayang. Ya Tuhan yang bangkit, tinggal, dan berjalanlah bersama kami. Dalam keheningan kita berdoa bagi mereka yang dikecewakan oleh harapan. Ya Tuhan yang bangkit, Tuhan yang bangkit, tinggal dan berjalan tinggal dan bersama kami. Dalam keheningan kita berdoa bagi mereka yang merasakan kehampaan, kesedihan, dan keraguan.
Ya Tuhan Ya yang Tuhan bangkit, yang bangkit, tinggal dan tinggal dan berjalanlah bersama berjalanlah kami. bersama kami. Dalam keheningan, kita berdoa bagi orang yang membutuhkan keberanian dalam menjalankan keputusan. Ya Tuhan yang bangkit, tinggal dan berjalanlah Berjalanlah bersama kami. bersama kami. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku berseru, hai dunia, telah bangkit Tuhanku, Ia pun hadir selamanya, tinggal bersamamu. Hai kawanku, teruskanlah berita mulia, yaitu kerajaannya sekarang mereka. Dunia sekarang berseri, penuh anugerah dan hidup baru diberi kepada umatnya. Maut kan habis tenggelam, terangnya hilanglah, kini terlihat di depan zaman bahagia.
Seperti murid-murid Yesus, kita akan meneruskan perjalanan kita. Kita akan berjalan bersama Dia yang sudah bangkit. Kita akan berjalan di dalam Dia yang telah bangkit. Tuhan yang bangkit berjalan di depanmu untuk memimpinmu. Tuhan yang hidup berjalan di sampingmu untuk menemanimu. Tuhan yang menang berjalan di belakangmu untuk menjagamu. Tuhan yang setia tinggal bersamamu kini dan selamanya. Ibadah Paskah kita selesai. Terima kasih kepada kita semua yang bersama-sama menghayati ibadah ini dan kiranya berkenan untuk kemuliaan Tuhan dan juga untuk meneguhkan hati kita menjalani hari-hari ke depan. Saya persilakan Patricia atau PIC yang akan membacakan lagu. Ya, Warta Kapel untuk hari ini, tim Peribadahan Kampus mengucapkan Selamat Paskah dan terima kasih. Selamat Paskah untuk kita semua dan terima kasih kepada para petugas dan PIC yang sudah bertugas dan mempersiapkan ibadah Paskah di hari ini. Tim Peribadahan Kampus juga mengucapkan terima kasih kepada pemusik dan penyanyi dan juga